Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 4? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, karena dengan kondisi yang sehat pastinya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula tentunya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku matematika untuk SD atau MI kelas 4 kurikulum 2013 yang disempurnakan ya. Buku ini terbitan dari GAP atau Gelora Aksara Pratama yang ditulis atau dikarang oleh Gunanto dan Desi Adalia. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan untuk soal latihan ulangan akhir tahun ya, yang bagian B. Jadi yang masih ketinggalan pembahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist GAP Matematika kelas 4. Oke adik-adik sekalian, langsung saja kita menuju ke latihan ulangan akhir tahun ya. Ini ada di halaman 155 ya. Untuk yang bagian A sudah kita bahas di video sebelumnya ya, 1 sampai 25. Kemudian untuk yang bagian B 1 sampai 7 juga sudah kita bahas. Mungkin yang masih ketinggalan bisa dilihat di playlist ya. Kali ini akan kita lanjutkan untuk soal nomor 8 ya. Perhatikan gambar berikut. Apa hubungan kedua garis pada gambar tersebut? Nah, ini jawabannya adalah kedua garis ini saling berpotongan ya. Mungkin akan sedikit saya jelaskan atau kita ulas lagi tentang hubungan dua buah garis. Oke, yang pertama ada dua garis sejajar ya. Seperti ini ya, ada garis P dan juga garis Q. Ini dinamakan garis sejajar. Jadi dua garis dikatakan sejajar jika dua garis tersebut terletak pada sebuah bidang datar, ini pada satu bidang datar, dan tidak akan berpotongan walaupun garis tersebut diperpanjang sampai tak hingga ya. Ini namanya garis sejajar ya. Nih seperti gambar ini juga dua buah garis sejajar. Oke, selanjutnya ada yang dinamakan garis berpotongan ya, seperti di soal tadi ya. Ini ada garis M dan juga garis N. Ini saling berpotongan ya. Dua garis dikatakan saling berpotongan apabila garis terletak pada satu bidang datar dan berpotongan di salah satu titiknya. Nah, ini berpotongan di titik O, ini dinamakan garis yang berpotongan. Nah, garis berpotongan sendiri ada yang dinamakan garis berpotongan tegak lurus seperti ini. Nah, ini adalah garis berpotongan tegak lurus. Oke, selanjutnya ada yang ketiga dinamakan garis berimpit ya, seperti ini. Ini ada garis N dan juga garis M. Ini saling berimpit jika kedua garis tersebut memiliki paling sedikit dua titik persekutuan. Nah, ini dinamakan berimpit. Oke, itu mungkin sedikit penjelasan tentang hubungan dua buah garis ya. Ada yang sejajar, berpotongan, dan juga berimpit. Sekarang kita ke soal nomor 9. Perhatikan diagram batang berikut. Ini adalah hubungan antara tinggi badan siswa dengan banyak siswa ya. Pertanyaannya, berapa banyak siswa yang memiliki tinggi badan paling tinggi? Nah, ingat ya, tinggi badannya paling tinggi, berarti yang paling tinggi tinggi badannya berapa? 135 ya, jangan sampai salah. Yang dilihat diagram batangnya tinggi bukan, tapi yang dilihat adalah tinggi badannya paling tinggi, yaitu 135. Setelah itu baru kita lihat banyak siswa. Oh, berada di sini. Nah, ternyata antara 2 dan 4, berarti 3 ya. Ada 3 siswa. Kita lihat ya di sini ya, tinggi batangnya berapa? Oh, di 3. Jadi banyak siswa yang memiliki tinggi badan paling tinggi adalah 3 siswa ya. Jadi tinggi badan paling tinggi itu 135, ternyata ada 3 siswa. Kita lanjut ke soal nomor 10. Diketahui segitiga ABC adalah segitiga siku-siku dengan siku-siku di A. Jika besar sudut B sama dengan 37 derajat, tentukan besar sudut C ya. Oke, jadi saya gambarkan seperti ini ya, segitiga ABC dengan siku-sikunya di A. Berarti siku-siku besar sudutnya adalah 90 derajat. Sedangkan sudut B-nya tadi dari diketahui yaitu 30 derajat. Yang ditanyakan berapakah besar sudut C? Yang perlu kita ingat, total sudut pada segitiga itu adalah 180 derajat. Maka untuk mencari besar sudut C,
180 dikurangi dengan ini yang sudah diketahui ya, sudut A dan sudut B kita tambahkan ya. 180 dikurangi 90 derajat ditambah 37 derajat. 90 tambah 37 127. Maka 180 dikurangi 127 hasilnya adalah 53 derajat. Jadi besar sudut C adalah 53 derajat. Itu untuk nomor 10. Lanjut ke soal berikutnya, nomor 11. Sebuah taman memiliki dua lampu hias yang menyala bergantian. Lampu kuning menyala setiap 5 detik dari lampu hijau. Ini dan ya harusnya ya. Lampu kuning menyala setiap 5 detik dan lampu hijau menyala setiap 6 detik. Kedua lampu menyala bersamaan pukul 21.30 untuk yang ketiga kali. Jadi menyala bersama yang ketiga kali itu pukul 21.30. Pada pukul berapa kedua lampu tersebut menyala untuk yang pertama kalinya? Nah, ini kita lihat di sini ada soal cerita nih yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Kalau ada kata bersama-sama, yaitu bersamaan, berarti ini adalah KPK. Maka langkah yang perlu kita lakukan yang pertama kita cari KPK dari 5 dan 6 itu berapa? Nah, nanti berapa detik. Setelah ketemu baru kita nanti ya pada pukul berapa lampu tersebut menyala bersama pertama kalinya. Oke, untuk nomor 11 kita lihat penjelasannya sebagai berikut. Oke, jadi kita tentukan dulu ya KPK dari 5 dan 6 ya. Paling cepat kita gunakan ini tusuk sate ya. Ini karena ada 6 berarti bisa kita bagi 2 ya, dibagi 2. Ini 5 tetap ya, karena tidak bisa dibagi 2 berarti 5 bagi 2 tidak bisa, tetap 5. 6 dibagi 2 dapatnya 3. Nah, ini udah bilangan prima semua, jadi langsung bisa kita kalikan ya. Jadi KPK nya adalah 2 kali 5 kali 3. 2 kali 3 itu 6. 6 kali 5 30. Jadi KPK nya 30. Maka kedua lampu menyala bersama itu setiap 30 detik. Nah, selanjutnya kedua lampu menyala bersama yang ketiga kalinya itu pukul 21.30. Maka kedua lampu tersebut untuk menyala pertama kalinya berarti kita kurangi dengan 30 kali 2 ya, karena menyala pertama kalinya. Jadi pukul 21.30 dikurangi 30 detik kali 2 ya. Kenapa 30 detik kali 2? Karena lampu menyala bersama pertama kali. Oke, 30 dikali 2 hasilnya adalah 60 detik. Nah, 60 detik sendiri itu sama dengan 1 menit ya. 1 menit itu 60 detik. Maka pukul 21.30 dikurangi 1 menit berarti hasilnya adalah pukul 21 lebih 29 menit. Jadi pada pukul 21 lebih 29 menit lampu menyala bersama pertama kalinya. Itu ya adik-adik sekalian. Jadi caranya tadi dicari ya, lampu tersebut menyala bersama itu setiap berapa detik? 30 detik lah. Karena ini menyala bersama yang ketiga kali, nah maka setiap 30 detik 30 detik 30 detik ya. Untuk menyala kedua berarti dihitung seperti ini ya, 30 detik kalikan 2 hasilnya adalah 60 detik sama dengan 1 menit. Oke. Itu mungkin untuk penjelasan soal nomor 11. Kita lanjut ke soal nomor 12. Ya. Ibu membeli 30 kue bolu dan 42 risol. Ibu akan membagikan kue-kue tersebut kepada tetangganya masing-masing sama banyak. Nah, ini masih soal cerita ya tentang KPK FPB. Kalau ada kata-kata membagi sama banyak berarti ini termasuk FPB. Selanjutnya pertanyaannya yang A, berapa tetangga paling banyak yang dapat menerima kue dari ibu? Pertanyaan yang kedua, berapa banyak kue bolu dan risol yang didapat setiap tetangga? Lah, jadi kita cari FPB dari berapa tadi? 42 dan 30. Oke. Untuk nomor 12 di sini juga sudah saya tuliskan ya, adik-adik kalian. Penjelasan nomor 12 ya, ini dia. Jadi banyaknya kue bolu tadi ada 30 dan kue risol ada 42.
Nah, dibagikan ke tetangga sama banyak. Nah, pertanyaannya, berapa tetangga paling banyak yang menerima kue? Ada berapa orang? Nah, kita cari FPB dari 30 dan 42. Masih kita gunakan cara sengkedan ya. Jadi untuk mencari FPB yang bisa untuk membagi dua-duanya, kita lingkari lah, itulah nanti FPB-nya ya. 30 bagi 2 15, 42 bagi 2 21 ya. Kemudian ini ganjil semua, berarti kita bagi 3. 15 bagi 3 5, 21 bagi 3 dapatnya 7. Nah, ini udah bilangan prima semua ya. Jadi FPB-nya adalah 2 kali 3 yaitu 6. Jadi tetangga paling banyak menerima kue itu ada 6 orang atau 6 orang tetangga. Kemudian pertanyaan B, ada berapa jumlah kue bolu dan kue risol ya. Banyak kue bolu dan kue risol yang diterima setiap tetangga. Nah, untuk mencari banyak kue bolu dan kue risol, tinggal kita cari aja, kita hitung ya. Banyak kue bolu dibagi dengan jumlah orang yang menerima. Demikian juga untuk kue risol ya. Oke. Jadi banyak kue bolu yang didapat tiap tetangga adalah 30 dibagi 6. Jadi mula-mula 30 dibagikan 6 orang, hasilnya adalah 5 kue bolu. Jadi tiap tetangga mendapat 5 kue bolu. Sedangkan untuk kue risolnya ya sama ya, 42 dibagi 6. Jadi 6 orang, 42 ini adalah jumlah mula-mula. Hasilnya adalah 7 kue risol. Jadi tiap tetangga mendapatkan 5 kue bolu dan 7 kue risol. Itu penjelasan untuk soal yang bagian B. Kita lanjut ke berikutnya, nomor 13. Edo berlari mengelilingi lapangan berbentuk persegi panjang. Lapangan tersebut mempunyai ukuran panjang 22 meter. Edo mengelilingi lapangan sebanyak 3 kali dengan jarak yang ditembus jauh 228 meter. Berapa meter ukuran lebar lapangan tersebut? Nah, ini berarti lapangannya berbentuk persegi panjang ya tadi. Hubungannya sama keliling, berarti rumus untuk mencari keliling persegi panjang adalah 2 kali panjang ditambah lebar. Oke, kita lihat penjelasan untuk soal nomor 13. Nah, kita hitung dulu ya mula-mula. Jadi kita menghitung keliling itu sama dengan jarak tempuh dibagi banyak putaran. Tadi kelilingnya Edo mengelilingi tadi ya. Jadi Edo menempuh jarak jauh 228, di mana 228 itu ditempuh selama 3 putaran. Maka keliling dari lapangan tersebut 228 dibagi dengan 3, hasilnya adalah 76 meter. Nah, udah ketemu keliling lapangan. Selanjutnya kita lihat di sini ya. Lapangan berbentuk persegi panjang. Nah, maka kelilingnya adalah 2 kali panjang tambah lebar. Kelilingnya 76. Sama dengan 2 kali panjangnya tadi udah diketahui di soal ya. 22 meter ya. Berarti 22 ditambah lebar. Kita mau mencari lebarnya, ini bisa pakai rumus ini, masukkan 1-1, atau sebenarnya bisa juga dengan rumus lebar sama dengan keliling dibagi 2 dikurangi panjang, hasilnya juga sama. Mungkin saya tuliskan ya, lebar itu sama dengan keliling dibagi 2 dikurangi dengan panjang ya. Kita lihat kelilingnya berapa? Kelilingnya adalah 76 ya. 76 dibagi 2 dikurangi panjangnya tadi adalah 22. Nah, 76 dibagi 2 itu hasilnya adalah 38. 38 dikurangi 22 hasilnya 16 meter ya. Ini kalau mau menggunakan rumus langsung ini juga bisa, mau dimasukkan satu persatu ini juga bisa ya, sama aja. Jadi lebar lapangan adalah 16 meter. Itu untuk nomor 13. Kita lanjutkan ke nomor 14. Sebuah lahan berbentuk persegi mempunyai panjang sisi 24 meter. Di lahan tersebut terdapat sebuah kolam hias berbentuk segitiga sama sisi dengan panjang alas 6 meter dan tinggi segitiga 4 meter. Berapa meter persegi luas lahan di luar kolam? Oke, berarti ini nanti kita cari luas lahan terlebih dahulu ya. Karena berbentuk persegi berarti sisi kali sisi 24 kali 24, ketemu luas lahan. Selanjutnya kita kurangi dengan luas kolam ya. Luas kolamnya berbentuk segitiga, maka luasnya adalah alas kali tinggi dibagi 2. Nah, itu nanti akan ketemu luas lahan di luar kolam.
Oke, untuk yang nomor 14 di sini sudah saya tuliskan ya. Ya, jadi ya, luas lahan di luar kolam sama dengan luas lahan dikurangi luas kolam. Luas lahannya, luas persegi, ya hasilnya adalah 576 meter persegi. Kemudian luas kolamnya itu luas segitiga ya, setengah kali alas kali tinggi. Tadi udah diketahui alasnya berapa, tingginya berapa ya. Setengah kali 6 kali 4 hasilnya adalah 12 meter persegi. Jadi luas lahan di luar kolam 576 dikurangi 12 hasilnya adalah 564 meter persegi. Itu untuk nomor 14. Lanjut soal terakhir nomor 15. Berikut adalah data berat badan dari 40 siswa SD Harapan ya. Ini satuannya kilogram. Kita diminta membuat diagram batang berdasarkan data di atas. Jadi mula-mula bisa kita buat tabel, kita kelompokkan ya. Tapi kalau tidak juga tidak apa-apa, langsung kita buat diagram batang. Kalau tabel itu sebenarnya untuk memudahkan saja dalam membuat diagram batangnya. Di sini udah saya tuliskan langsung ya adik-adik. Oke, jadi jangan lupa sumbu X dan sumbu Y-nya ya, atau sumbu tegak dan sumbu mendatarnya. Sumbu tegaknya banyak siswa, sumbu mendatarnya berat badan. Nah, judulnya jangan lupa data berat badan siswa SD Harapan. Setelah itu kita urutkan ya, berat badannya mulai dari 34 sampai 44 ya. Nah, kemudian kita kelompokkan, ternyata banyak siswanya itu paling banyak itu 6 siswa ya. Ini jangan lupa jaraknya. Jadi saya buat 2, 4, 6, 8 atau sebenarnya dibuat 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga enggak apa-apa ya. Oke. Kemudian setelah itu kita masukkan yang berat badannya 34 ada berapa siswa. Ternyata setelah kita lihat datanya ada 3 siswa. Yang beratnya 35 ada 2 siswa, 36 ada 6 siswa, 37 ini ada 3 siswa, 38 ada 6 siswa, 39 ada 3 siswa, 40 ada 4 siswa ya. Kemudian 41 ini ada 2 siswa, 42 2 siswa, 43 2 siswa, dan 44 2 siswa. Jadi dicocokkan ya jumlah siswanya itu sesuai atau tidak, jumlahnya ada 40 siswa. Oke adik-adik, mungkin untuk diagram batangnya seperti ini. Kalau pengen lebih mudah mungkin dibuat tabel dulu baru buat diagram batang, tapi karena dimintanya dalam bentuk diagram batang ini langsung saya buatkan seperti ini. Oke, untuk yang bagian B berarti sudah kita bahas ya. Untuk latihan ulangan akhir tahun sudah kita bahas semua bagian A dan bagian B. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama-sama. Dan saya rasa cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.